Daftar 15 besar tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan sepak bola seringkali hadir dalam bentuk yang tenang, sederhana dan tidak selalu terlihat di papan skor. Karena pemain-pemain di dalamnya adalah mereka yang membuat permainan terasa lebih mudah bagi rekan setimnya dan lebih sulit bagi lawannya. Dan dalam konteks inilah Give Me encara Messi, 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 gol, 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 gol. Di dunia sepak bola, kecepatan bisa menurun, tenaga bisa terkikis oleh usia, dan fisik perlahan kehilangan daya ledaknya. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa disentuh oleh waktu, yaitu kecerdasan. Dan pada titik inilah dunia kembali sepakat untuk menyebut satu nama yang sejak lama diam-diam mengendalikan permainan tanpa perlu banyak suara, tanpa gestur berlebihan, tanpa paksaan. Dialah Lionel Messi. Menurut Give Me Sports, Lionel Messi resmi didombatkan sebagai pemain sepak bola paling cerdas dalam sejarah. Bukan semata karena jumlah gol, bukan pula karena koleksi trofi yang tak terhitung, melainkan karena cara berpikirnya yang berada satu langkah lebih cepat dari permainan itu sendiri. Sebuah kecerdasan yang membuatnya selalu tiba di ruang yang tepat, bahkan sebelum ruang itu benar-benar tercipta. Messi bukan pemain yang mengandalkan kecepatan sprint, bukan pula sosok dengan postur paling dominan atau tenaga paling besar di lapangan. Namun justru disitulah keunikannya, karena setiap sentuhan yang ia lakukan bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil perhitungan matang yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap ritme, posisi, dan pergerakan lawan. Ia membaca arah lari bek sebelum bek itu bergerak, melihat celah sebelum celah itu terbuka, dan mengambil keputusan dalam sepersekian detik yang nyaris mustahil ditiru, bahkan oleh pemain terbaik dunia. Give Me Sports menyoroti bagaimana Messi mampu mengendalikan tempo pertandingan tanpa harus berteriak memberi instruksi, tanpa perlu mengatur dengan tangan atau suara, karena cukup dengan satu sentuhan pendek, satu perubahan arah tubuh, atau satu umpan sederhana yang tampak biasa, namun sesungguhnya mematikan. Ia sudah memaksa lawan kehilangan struktur dan kendali permainan. Kecerdasan Messi juga terlihat dari kemampuannya membuat pemain di sekitarnya tampil lebih baik, karena ia tidak bermain untuk menonjolkan dirinya sendiri, melainkan untuk mengangkat level seluruh tim, menghadirkan visi yang menyatukan pergerakan rekan setim, baik saat ia menjadi pusat sistem tiki-taka di Barcelona, berubah menjadi pemimpin yang membaca emosi dan kebutuhan tim nasional Argentina, hingga tetap menjadi poros permainan di PSG dan Inter Miami, membuktikan bahwa kecerdasan sepak bola tidak mengenal usia, tidak terikat liga, dan tidak pudar oleh waktu. Ketika banyak pemain menggantungkan diri pada kecepatan dan kekuatan fisik, Messi justru semakin berbahaya saat ruang semakin sempit, karena di momen itulah pikirannya bekerja paling tajam. Ia tahu kapan harus mengiring bola, kapan harus berhenti, kapan harus mengalirkan umpan, dan yang paling menentukan, ia tahu kapan harus mengakhiri pertandingan hanya dengan satu momen yang lahir dari ketenangan dan akurasi sempurna. Give Me Sports bahkan menyebut Messi sebagai pemain yang bermain catur di lapangan sepak bola, karena ketika pemain lain masih memikirkan langkah pertama, Messi sudah menyusun skenario langkah ketiga dan keempat, membuat setiap gerakannya tampak sederhana, namun selalu memiliki dampak besar terhadap jalannya pertandingan. Dan laporan Give Me Sports itu tidak berhenti hanya pada penobatan Lionel Messi sebagai pemain sepak bola paling cerdas dalam sejarah, karena di dalamnya juga tertulis daftar 15 besar pemain dengan kecerdasan sepak bola tertinggi sepanjang masa. Sebuah daftar eksklusif yang diisi oleh nama-nama yang dikenal bukan hanya karena bakat, tetapi karena kemampuan membaca permainan, memahami ruang, dan mengendalikan ritme pertandingan. Di puncak daftar itu berdiri Lionel Messi, disusul oleh Johan Cruyff, Diego Maradona, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Dennis Bergkamp, Luka Modric, Philipp Lahm, Zinedine Zidane, Thomas Muller, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, hingga Franz Beckenbauer. Sebuah jajaran pemain yang memiliki satu kesamaan utama, yaitu kemampuan berpikir sepak bola di level tertinggi, jauh melampaui sekedar kekuatan fisik atau naluri mencetak gol. Give Me Sports menilai kecerdasan sepak bola bukan dari jumlah gol atau popularitas global, melainkan dari cara seorang pemain memahami permainan secara kolektif, bagaimana ia membaca ruang, mengatur tempo, menyesuaikan posisi tanpa bola, dan membuat keputusan yang berdampak bagi seluruh tim.
Dan itulah sebabnya nama-nama seperti Xavi, Iniesta, Pirlo, Busquets, hingga Lam masuk dalam daftar, meski mereka bukan pencetak gol utama, karena peran mereka adalah otak yang menggerakkan sistem. Disinilah letak alasan mengapa Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar tersebut. Bukan karena ia bukan pemain hebat, bukan pula karena prestasinya kurang, melainkan karena profil permainannya berada di spektrum yang berbeda. Ronaldo dikenal sebagai atlet luar biasa dengan kekuatan fisik, determinasi, mentalitas kompetitif, dan naluri mencetak gol yang tajam. Namun kecerdasan sepak bola yang dinilai oleh Give Me Sports lebih menekankan pada kemampuan mengatur permainan secara menyeluruh, bukan sekedar menjadi eksekutor akhir. Ronaldo adalah penyelesai perfect, seorang predator di kotak penalti, pemain yang memaksimalkan peluang menjadi gol. Tetapi ia bukan tipe pemain yang mengendalikan tempo, membangun struktur permainan, atau menjadi pusat sirkulasi bola seperti Messi, Xavi, atau Modric. Ia lebih sering menjadi tujuan akhir dari sebuah skema, bukan perancang utama dari skema itu sendiri. Dan dalam parameter inilah Give Me Sports membedakan antara kecerdasan taktis kolektif dengan kehebatan individual. Sementara Messi bisa turun ke tengah, menarik back, membuka ruang dan menciptakan peluang bahkan tanpa mencetak gol. Ronaldo lebih efektif ketika permainan sudah dibentuk untuknya, ketika bola diarahkan ke ruang yang bisa ia manfaatkan dengan kecepatan, kekuatan, dan finishing mematikan. Sebuah kualitas yang luar biasa, namun berbeda dengan definisi kecerdasan sepak bola yang menjadi dasar pemeringkatan ini. Daftar 15 besar tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan sepak bola seringkali hadir dalam bentuk yang tenang, sederhana, dan tidak selalu terlihat di papan skor. Karena pemain-pemain di dalamnya adalah mereka yang membuat permainan terasa lebih mudah bagi rekan setimnya dan lebih sulit bagi lawannya. Dan dalam konteks inilah Give Me Sports menempatkan Messi di puncak, bukan hanya sebagai pemain terbaik, tetapi sebagai otak paling tajam yang pernah dimiliki sepak bola. Maka ketika Cristiano Ronaldo tidak tercantum dalam daftar ini, itu bukan bentuk penghapusan sejarah atau pengerdilan prestasi, melainkan penegasan bahwa kehebatan bisa datang dalam wujud yang berbeda. Karena jika Ronaldo adalah simbol kekuatan, ambisi, dan produktivitas gol, maka pemain-pemain di dalam daftar ini adalah simbol kecerdasan, visi, dan kendali permainan. Dan di antara semuanya, Lionel Messi tetap berdiri sendiri, bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai standar tertinggi dari kecerdasan sepak bola sepanjang masa. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. Place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't